A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Berkata Ustadzuna Syekh Asaduddin Al-Ayyubi hafizahullah taala fi nadhmi Al-Qawaid Al-Ishrin li Syekh Mu'ad ibn Syekh Sa'id Hawa hafizahullah taala, bait nomor 14 dan 15. Wasta'fifan, dan jagalah diri kalian. Wasta'fifan an syahwatin jammati, dari syahwat yang banyak. Wasta'fifan an syahwatin jammati, dan jagalah, lindungilah diri kalian dari syahwat yang jammah, yang banyak. Jammah itu artinya banyak. Wal fardhu azimhu wazid fil himmati, dan sesuatu yang wajib itu harus ditakzim, dijaga. Wazid fil himmati, dan selalu tambah himmah kalian untuk sampai kepada Allah. Wa dzakiran nafsaka billahi wa ma, selalu ingatkan dirimu tentang Allah, kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Wa ma min sifatin jallalahu au min suma, dan selalu ingatkan dirimu tentang Allah, dan wa ma min sifatin, dan tentang sifat-sifat Allah, jalla, sifat Allah yang besar, au min suma, atau dari asma Allah. Jadi selalu ingat sifat Allah, selalu ingat nama-nama Allah yang husna, selalu ingatkan tentang Allah. Jadi diri kita enggak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Bait 14 dan 15 ini di bawahnya mengandung 3 kaidah. Berarti kaidah ke-5, ke-6 dan ke-7. Kaidah yang ke-5. Ini kaidah ke-5 ini sesuai dengan bait syairnya Syekh Asaduddin Ayyubi. Tapi kalau di tulisannya Syekh Mu'ad Hawa itu kaidah yang nomor 4. Tapi kalau di urutan syair yang ke-5, kalau di urutan tulisan yang ke-4. Jadi enggak ada masalah. Kaidah yang ke-5 kata Syekh Sa'id Hawa, ta'affaf anis syahawat, jaga diri kita dari syahwat yang selalu mengintai kita ketika kita lengah. Selalu mengintai kita ketika kita lemah. Ya. Beliau mengatakan, lan takuna waliyan lillah wa fi qalbika syahwatun tata'allaqu bihi. Kamu tidak akan menjadi kekasih Allah dan di hati kita ada syahwat yang kita gandrung kepadanya. Ada syahwat tercela satu saja yang kita selalu menuruti permintaannya, yang kita selalu menggantung kepadanya. Jadi kalau ada syahwat satu, kan syahwat ini banyak ya. Ada syahwat perut, ada syahwat kemaluan, ada syahwat lisan, ada syahwat telinga, ada syahwat mata, ada syahwat kaki, ada syahwat tangan. Misalkan ada satu syahwat saja yang kita nggak bisa terlepas dari itu, ya, yang kita tidak bisa terlepas dari itu akan menghalangi kita untuk sampai kepada Allah. Ya, jadi kalau dalam teorinya itu, syahwat itu adalah sifat bawaan yang ada di dalam tubuh manusia. Dia dinamakan sifat hewani. Sifatun hayawaniyatun. Sifat kehewanan. Syahwat ini bisa menjadi nikmat, bisa menjadi musibah. Apabila syahwat itu dipakai di tengah-tengah, itu menjadi nikmat. Karena tanpa syahwat kita enggak makan, mati. Tanpa syahwat kita enggak minum, mati. Tanpa syahwat seseorang tidak akan berhubungan suami istri sehingga menghasilkan hamba Allah yang mendirikan masjid-masjid Allah, yang mendirikan sujud, yang memakmurkan bumi Allah, yang berjihad di jalan Allah. Jadi syahwat itu dari sisi itu adalah nikmat. Tapi jika syahwat terlalu ke kanan, maka lahirlah LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, queer,
prostitusi, lokalisasi, pelecehan seksual, pedofil, kekerasan, semuanya kerusakan di muka bumi akan terjadi gara-gara syahwat yang terlalu over ke kanan. Ketika syahwat off nggak dipakai, artinya mati syahwat, itu juga kerusakan di muka bumi. Karena orang tanpa syahwat nggak makan, nggak minum, mati. Tanpa syahwat nggak akan ada kader-kader hamba-hamba Allah yang memakmurkan bumi Allah. Itu juga tercela kerusakan. Tapi ketika syahwat di tengah-tengah dalam keadaan yang normal, itu yang mulia. Maka jikalau syahwat terlalu ke kanan, maka sifat tercelana namanya fujur, kekejian. Dari fujur ini lahir maksiat yang banyak sekali. Ketika syahwat terlalu ke kiri, sifat tercelana namanya khumudah atau mati syahwat. Itu juga tercela. Yang mulia adalah ketika syahwat di tengah-tengah. Namanya iffah, menjaga diri. Iffah mulutnya, iffah matanya, iffah telinganya, iffah perutnya, iffah kemaluannya, iffah tangannya, iffah kakinya. Di tengah-tengah. Jangan biarkan syahwat menguasai anggota tubuh kita terlalu ke kanan, atau jangan biarkan syahwat menguasai tubuh kita sehingga off terlalu ke kiri. Ini tugas kita bagaimana memerangi, menormalkan syahwat kita biar selalu di tengah. Karena kalau kita bermohon kepada Allah, ya Allah matikan syahwat, artinya kita mati. Maka itu adalah peperangan selama kita hidup di muka bumi ini. Tidak bisa kita minta dimatikan kecuali kita mati juga. Maka kita mau memilih syahwat kita terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan, dan itu semua kerusakan, maksiat, dosa, neraka, atau di tengah-tengah. Lah, Syekh mengatakan, kita tidak akan bisa menjadi kekasih Allah kalau kita di hati kita masih ada syahwat yang terlalu over yang menguasai hati kita. Maka yang dikatakan Quran apa? Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Perintah untuk menjaga syahwat, bukan untuk mematikan. Menormalkan biar syahwat itu di tengah menjadi sifat iffah. Tidak fujur, tidak juga khumudah. Tapi syahwatnya di tengah-tengah. Seperti itu. Lah ini harus ada namanya tazkiyatun nafas. Makanya Allah menyuruh kita puasa. Allah menyuruh kita makan sepertiga saja. Allah menyuruh kita untuk sholat. Allah menyuruh kita untuk zikir agar ingat Allah. Itu semuanya fasilitas agar syahwat selalu di tengah. Kemudian hadhihi syahwah ta'khudhu fikraka wa tasukuka ilal maksiyah. Karena ketika syahwat masih menguasai hati kita, syahwat itu akan mengambil otak kita, mengambil hati kita, mengambil pikiran kita, watasukuka, dan memindahkan pikiran kita, hati kita menjadi aksi yang dinamakan maksiat. Seperti itu. Maka terus kalau kita tidak menggantungkan hati kita dengan syahwat, kepada siapa hati kita gantungkan? Gantungkan hati kita kepada Allah, kepada perintah Allah, kepada yang diizinkan Allah. Gantungkan kepada yang wajib, gantungkan kepada yang sunnah, minimal gantungkan kepada yang mubah. Ya. Karena kata salah seorang ulama, saya lupa ya, Ibnul Qayyim atau siapa, yang jelas ini perkataan sangat bijaksana sekali. An-nafsu in lam tushghilha bitta'ah syagalatka bil maksiyah. Hati itu kalau enggak kamu sibukkan dengan ketaatan, akan menyibukkanmu dengan maksiat. Jadi enggak bisa netral, itu enggak bisa. Hati saya mau di tengah-tengah, enggak maksiat, enggak taat, enggak bisa. Kalau enggak taat akan maksiat. Kalau enggak maksiat berarti sedang taat. Jadi memang peperangan antara itu tuh dalam seumur hidup, karena bayangkan ya, syahwat itu cuma ada 3, di tengah atau di samping. Samping ini maksiat semua. Tengah ini taat, nggak ada netral. Netral itu artinya taat gitu loh. Netral itu artinya ketaatan. Ifah di tengah, di kanan fujur, di kiri khumudah. Fujur dan khumudah ini semuanya maksiat. Ifah ini bukan netral, dia ta'ah. Dia tuh di tengah dalam artian ketaatan gitu loh. Ya, jadi ketika kita berperang melawan diri kita, sifat bawaan kita yaitu sifat hewani, sifat kehewanan yaitu syahwat tadi. Itu syahwat kita, itu imma kita arahkan ke ketaatan, atau kalau enggak dia akan ke maksiat. Dia enggak bisa netral. Enggak bisa. Enggak maksiat, enggak taat, enggak bisa. Ya, seperti itu. Maka dari itu ini penting sekali
la budda an takuna min ahlil iffah wa talabil iffah. In talabtaha a'anallahu alaiha. Dan ini penting. Wa man yasta'if yu'iffahullah. Barang siapa mencari iffah, Allah akan memberinya iffah. Jadi kalau kamu pengen iffah, jangan capek-capek meminta berdoa agar Allah memberikan iffah. Karena Allah akan memberikan iffah bagi yang memintanya. Jangan khawatir. Wa man yasta'if yu'iffahullah. Barang siapa meminta iffah, Allah akan berikan iffah. Jadi itu janji Allah dalam hadis. Kemudian, kenapa kok kita harus iffah? Melepaskan kecenderungan kita terhadap suatu syahwat. Apalagi syahwat yang banyak, itu lebih bahaya lagi. Tapi kenapa kita harus melepaskan kecenderungan hati kita dari sedikit pun dari cantolan syahwat itu kenapa? Karena ketika kita al-afif, ketika kita sudah lepas dari cantolan itu semua, itu afif, kita menjadi afif, yang laki-laki, yang perempuan afifah. Ketika kita menjadi afif, maka kita akan mutafarrigun lisama'i awamirillah. Kita akan fokus bisa mendapatkan cahaya Quran, cahaya sunnah, cahaya para ulama, perintah-perintah syariat, larangan syariat itu akan dikonsumsi ke hati kita dengan sangat mudah. Akan kita terima dengan sangat tulus, dengan sangat rela. Karena sudah enggak ada syahwat. Jadi bayangkannya gini, ketika Quran dan hadis itu masuk ke hati kita, ketika masih ada syahwat, itu syahwat itu seperti ganjel. Mau masuk, enggak jadi. Mau masuk, enggak jadi. Tapi ketika syahwat itu enggak ada, itu langsung masuk. Jadi syahwat itu seperti anjing-anjing penjaga rumah, yang mana ketika ada paket yang mau masuk, bahwa paket itu adalah makanan, minuman, paket itu adalah hadiah, buku, ya, hal yang sangat menyenangkan yang punya rumah. Tapi karena masih ada anjing-anjing yang menjaga, lah anjing itu menolak paket itu masuk. Nah, seperti itu. Tapi ketika anjing sudah nggak ada, rumah itu sudah ini, lah perintah Allah itu akan masuk dengan mudah tanpa ada halangan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian Syekh Said Hawa mengatakan, ingatlah ayat yang berbunyi wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan. Barang siapa yang belum bisa nikah, belum punya mahar atau belum punya calon, jangan khawatir, wal yasta'fifillah, memohon kepada Allah agar dijaga keifahannya. Walaupun belum punya suami, walaupun belum punya istri, ketika kita meminta kepada Allah iffah, Allah akan berikan jalan keluar. Baik nanti Allah berikan dia kesibukan berdagang, dagangannya laris. Allah sibukkan dia dengan thalabul ilmi, ngajinya semangat. Allah sibukkan dia dengan dakwah, jamaahnya banyak. Allah sibukkan dia dengan membuat konten yang bermanfaat. Dia jadi konten kreator yang sukses. Yang mana melupakan dia dari hal yang mengganggu keifahan dia. Tapi selalu minta sama Allah. Allah sudah menjanjikan, hatta yughniyahumullah min fadlih. Mintalah iffah dari Allah dan Allah akan memberi kecukupan. Kecukupan itu bisa langsung berupa istri, bisa langsung berupa suami, bisa berupa pekerjaan yang bermanfaat, kesibukan yang bermanfaat, dan seterusnya. Tapi yakin Allah pasti akan memberikannya. Dan itu akan membuat kita menikmati kesibukan itu dan terjaga iffah kita juga dalam satu waktu. Jadi wal yasta'fif, mintalah iffah. Siapa? Mereka yang belum bisa nikah. Hatta yughniyahum min fadli. Dan dalam hadis, wa man yasta'if yu'iffahullah, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Kemudian ingat juga hadis Rasulullah, man yadman li ma baina lahyaihi wa fakhidaihi azman lahul jannah. Barang siapa menjaga lisan dan kemaluannya, saya jamin baginya surga. Ingat ini, jaminannya itu surga. Artinya gini, seandainya kita diuji Allah dengan tidak memiliki istri, atau tidak dengan memiliki suami, atau dengan memiliki istri tapi cacat, atau dengan memiliki suami tapi cacat, atau dengan apapun yang berkenaan dengan iffah, dan kita qadarullah itu berlangsung sampai kita meninggal. Jadi kita dalam hidup kita itu menjaga diri kita untuk menjaga keifahan kita dengan ujian yang berat itu. Nggak punya suami, nggak punya istri tapi sakit, punya suami tapi sakit. Dan kita hadapi itu semuanya, perjuangan kita menghadapi ujian itu semuanya pahala.
Jadi kalau ada ikhwan, ada akhwat, ya sudah pengen nikah, tapi belum diizinkan orang tua, belum ada kemampuan, belum menemukan pasangan, dan selama menunggu penantian itu dia niati al-istighfaf, nawaitu menjaga keifahan ya Allah. Saya berniat untuk menjaga diri saya Allah. Jadi setiap antum baca diniatkan menjaga diri. Setiap menyuci piring diniatkan menjaga diri. Setiap aktivitas, semua aktivitas antum niatkan istighfar, semuanya ibadah. Dan jikalau meninggal dalam keadaan seperti itu, maka itu termasuk pahala. Bahkan dalam kitab fikih dikatakan man mata asyikon, barang siapa yang meninggal dalam keadaan menahan kasmara, menahan asmara, asyik. Jadi dia mencintai seseorang perempuan atau laki-laki dan dia tidak mendapatkan apa yang dia cintai tersebut, tapi dia menjaga diri dia. Itu namanya asyik. Mata maksukon, mati dalam keadaan kasmaran dan dia menjaga diri dia, tidak zina, tidak pacaran, tidak apa. Itu termasuk min syuhadail akhirah. Termasuk syahid di akhirat. Karena apa? Karena dia melakukan ibadah yang namanya ibadah al-istighfaf itu. Ibadah al-istighfaf tadi, ta'affuf tadi. Jadi itu kaidah yang nomor 5. Kaidah yang nomor 6. Wal fardhu azimhu, ya kan, dalam bait dikatakan wal fardhu azimhu. Ini Imam Syekh Mu'adz Hawa mengatakan faraidallahi alaika, faraidallahi pakai fathah ya, faraidallahi alaika tafaqqah fiha wasari' ilaiha aqimha ala ahsani wajhin. Perkara yang wajib faraid, berilah porsi perhatian yang paling besar, fahamilah, bergegaslah dalam menyambutnya dan tegakkanlah dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Karena dalam hadis qudsi yang ada di Sahih Imam Bukhari, ya, wa ma yataqarrabu ilayya abdun bi a'dhama mimma aftaratuhu alaih au kama qala Rasulullah. Yang paling besar, yang paling berkhasiat, yang paling manjur, yang paling penting untuk seorang hamba mendekatkan diri kepadaku adalah dengan apa yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi afdhala mimma aftaratuhu alaih. Jadi yang paling afdal untuk kita taqarrub kepada Allah itu dengan kewajiban-kewajibannya. Salat, puasa, zakat, tidak ghibah, tidak zina, tidak maksiat, tidak minum khamr, haji, umroh, kemudian zakat fitri, zakat mal, jujur, semua yang Allah wajibkan. Itu adalah amalan yang paling bagus untuk kita dekat dengan Allah. Kemudian setelah kewajiban itu membuat kita dekat kepada Allah, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Setelah kita dekat ada makam yang lebih tinggi, cinta Allah, itu dengan memperbanyak yang sunnah. Tapi gimana kita mau dicinta Allah kalau belum dekat? Logikanya, kalau orang itu mau melamar seseorang atau seorang ikhwan itu mau melamar akhwat, dia itu nggak bisa langsung mendapat cintanya akhwat itu sebelum dekat dulu. Ya, bahasa agamanya kita itu sebelum diminta cintanya Allah, kita mendekati Allah dulu. Kalau sudah dekat, baru kejar cintanya. Mendekatkan itu yaitu dengan kewajiban. Mengejar cintanya itu dengan yang sunnah. Wah, saya mau yang sunnah, saya semangat tahajud saya. Tapi sholat isya itu males. Lah itu namanya bohong. Masa ente mau langsung dapat cinta? Wong ente tuh sama Allah tuh jauh. Kamu sama Allah enggak pernah chattingan. Kamu sama Allah enggak pernah surat-suratan. Kamu sama Allah juga belum punya orang dalam jalur yang membuat kamu dikenal Allah. Terus kamu langsung dapat cintanya, tiba-tiba Allah cinta, itu enggak masuk akal. Ya, maka kedekatan kita dengan Allah itu dengan kewajiban. Ketika sudah dekat, lah itu para orang yang dekat Allah itu mengejar cintanya Allah dengan yang sunnah. Ya, maka kata Imam Said Hawa, Mu'adz Said Hawa, Syekh Mu'adz Said Hawa, beliau mengatakan, faraidallah alaika tafaqqah fiha wasari ilaiha wa aqimha ala ahsani wajhin. Karena untuk menjadi kekasih Allah itu yang pertama, yang wajib harus dijaga. Karena itu membawa kita pada lingkungan yang dekat dengan Allah. Nah, ini penting. Ya, setelah itu baru berlomba-lomba dalam sunnah sebanyak mungkin, seistiqomah mungkin.
Tapi atas asas menjaga yang wajib. Bukan sunnahnya mempeng, sedekah mempeng tapi zakat enggak. Tahajud mempeng tapi isya enggak. Ya, puasa Senin Kemis mempeng tapi Ramadan enggak puasa. Nah, bukan seperti itu. Ya, itu namanya maghrur, tertipu. Ya. Jadi kemudian Syekh mengatakan alamatu salahil imani wal aqidati wal tauhid al-qiyamu bil faraid. Tanda iman kita lurus, akidah kita lurus, tauhid kita betul. Syariat-syariat yang wajib itu kita jaga dengan baik. Ingat, yang wajib itu enggak hanya perintah, tapi yang diharamkan itu termasuk yang wajib. Artinya wajib dilakukan dan wajib ditinggalkan. Jadi alamat bahwasanya tauhid kita betul, yang haram kita tinggalkan, yang wajib kita lakukan. Itu alamat tauhid kita itu betul. Jadi kalau kita masih sering melakukan maksiat lisan, maka nanti di tazkiyatun nafas yang bidayatul bidayah, di tazkiyah yang nomor 3, itu adalah istinabul muharramat, itu adalah muharramat mata, telinga, tangan, itu apa saja. Ya. Karena kalau kita sudah meninggalkan keharaman mata, keharaman lisan, keharaman telinga, keharaman perut, keharaman kemaluan, keharaman tangan, keharaman kaki, maka itu alamatu sholahil imani wal aqidati wa tauhid. Seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian Syekh Said Hawa mengatakan, Syekh Mu'ad Said Hawa mengatakan, la yanbaghi lil muslim. Ya, ini jadi lamnya bukan. La yanbaghi lil muslim an yakuna dha'ifan fayaqa'a hatta fi ba'di dzunub. Ya. Dan muslim itu hendaknya jangan jadi muslim yang lemah. Ya. Dan muslim itu hendaknya jangan jadi muslim yang lemah. Apa itu muslim yang lemah? Muslim yang lemah itu adalah muslim yang ketika ditarik oleh syahwat, digoda oleh setan untuk maksiat, langsung maksiat, gak ada perlawanan. Ingat, Allah mengatakan gini. Wa ma amartukum fa'tu bihi mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Bayangkan. Yang saya perintah, lakukan yang kalian mampu. Perintah sholat berdiri, gak mampu, duduk, tidur boleh. Tapi wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Tapi yang saya larang, hindari. Gak ada mastata'tum. Karena perintah larangan, maksiat itu harus tinggalkan. Gak boleh sebisanya. Mau saya bisa meninggalkan homer, tapi kalau setengah gelas belum bisa. Setengah gelas itu harus. Tapi kalau meninggalkan 1 gelas penuh bisa. Tapi kalau ninggalkan misalkan biasanya minum homer 2 gelas, 2 botol. Kalau ninggalkan 2 botol saya nggak bisa. Ninggalkan 1 botol bisa. Jadi harus tetap minum homer tapi 1 botol aja. Nggak bisa. Ya. Saya kalau ninggalkan zina bisa. Tapi kalau ninggalkan pacaran nggak bisa. Nggak bisa. Yang namanya larangan itu fajtanibu, hindari. Jangan kita jadi muslim yang lemah. Al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang melawan maksiatnya lebih baik daripada mukmin yang masih bermaksiat kadang-kadang. Apa itu muslim yang lemah? Yaitu ketika syahwat atau setan menggoda sedikit langsung berbuat maksiat, enggak ada perlawanan. Itu namanya muslim yang lemah. Jangan menjadi muslim yang lemah. Ya. Ingat ketika Allah memerintah, Rasul memerintah itu kalau yang ketaatan semampu kalian. Enggak mampu zakat, enggak wajib zakat. Enggak mampu haji, enggak wajib haji. Enggak mampu umrah, enggak wajib umrah. Sedekah saja secukupnya walaupun sedikit. Sunnah hukumnya. Tapi kalau larangan harus ditinggalkan, enggak ada mastata'tum yang ada. Fastanibu, mastata'tum enggak ada. Fastanibu, enggak ada mastata'tum. Ya. Maka fala budda an yakunal muslim qawiyan fi tarkil ma'asi. Muslim harus kuat dalam melawan maksiat. Harus kuat dalam menjaga yang wajib-wajib. Harus kuat dalam meninggalkan yang haram-haram. Itu harus ingat hadis Allah. Al-mu'minul qawi. Apa itu, Kak? Kamu enggak takut? Ya. Jadi seperti itu.
Kita kembali lagi ke Syekh Said Hawa ya, ke Syekh Mu'ad. Ya. Ingatlah ayat Allah, atiullaha wa rasulah. Ingatlah kata-kata ini, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahitukum anhu fajtanibu. Itu hadis. Ingatlah hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya abdun bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Paling mujarab untuk mendekat kepada Allah adalah yang wajib. Paling mujarab untuk mendapatkan cinta Allah adalah yang sunnah. Tapi setelah dekat. Jadi logikanya kalau mau dapat cinta Allah, deketi dulu. Caper dulu, jadi dekat dulu, PDKT dulu. Baru nanti mencari cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Aqulu qouli hadza jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.